Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Sekarang Garasi Drift lagi ada di Singapura. Kita diundang Achilles untuk datang ke Singapura. Terima kasih banyak Achilles. Kita lagi di Orchard dan abis ini besok kita mau nonton PSG versus Arsenal. Abis itu kita mau nge-review mobil yang ada di Thumbnails. Tapi sebelumnya kita mau jalan-jalan dulu di Orchard. Mungkin kita mau beli di Off-White, ada Off-White. Tapi kalau misalnya nggak sanggup, kita beli es krim Singapura aja. Ya. Tadi udah nyari-nyari barang yang bisa gue beli di sini, tapi harganya nggak masuk akal, terlalu mahal. Dan by the way, gue di Singapura sama Ilman juga, ya bantu-bantu gue ngerekam. Soalnya kalau sendiri doang hasilnya nggak bisa bagus kok kalau berdua. Mungkin sekarang kita nyari es krim Singapura aja kali. Mahal semua di sini. Mungkin kalau belanja enaknya sama orang tua. Kita berdua doang di sini soalnya. Guys, akhirnya kita dapat es krim Singapura. Tadi pas jalan pulang dapat antrian yang nggak ngantri banget. Dan sekarang langsung aja kita lanjut ke hari besok. Ya guys, sekarang hari kedua dan jadwal kita adalah nonton PSG versus Arsenal. Seru banget, kita nontonnya di National Stadium di Singapura. Full atapnya keren banget dan gue udah pakai jersey PSG. Ada tanda tangan Rabiot dan teman-temannya. Thank you banget. Kemarin gue dapet tanda tangan pas gue lagi makan. Dan kita lihat aja menang siapa. Semoga menang PSG ya. Ya guys, waktunya udah habis dan PSG kalah 5-1. Harusnya bisa 6-1, maksud gue harusnya bisa 5-4 lah. Tapi karena ya pokoknya gitu, jadi kalah. Dan biar nggak bersedih, kita langsung cut ke hari besoknya. Kita review mobil yang keren banget. Ya guys, kita udah jalan-jalan di Singapura. Kemarin juga udah nonton PSG versus Arsenal, seru banget. Dan sekarang jadwal kita buat nge-review mobil yang ada di Thumbnails, yaitu Honda S2000. Jadi ini adalah review pertama kita di Singapura. Kalau kemarin kita ke Bandung, sekarang kita keluar negeri ke Singapura. Dan ternyata di sini panas banget, sama aja kayak di Jakarta, nggak ada bedanya. Nah, jadi mobil di sebelah gue ini adalah mobil Honda S2000 milik Mas Norman, warga asli Singapura. Tapi balapannya bukan di Singapura, di Sepang, balapan Time Attack. Jadi mobil ini adalah mobil S2000 khusus Time Attack yang sponsor utamanya adalah ban Achilles. Sekarang kita muter-muter yuk, lihat mobil ini. Jadi untuk eksteriornya mobil ini masih standaran karena kemarin gue udah ngobrol-ngobrol sama Mas Norman. Jadi mobil ini kalau mau balapan di Sepang dia bawa jalan sendiri dan itu adalah perjalanan 4 jam. Itu sangat panjang, jadi mungkin lebih efisien untuk standaran gini. Hanya modifikasinya, yuk kita lihat, ada splitter karbon untuk nambah downforce, tapi ini bukan splitter sembarangan. Bahannya karbon dan ada busa di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita diri di sini, ini nggak bakal patah. Soalnya bracketnya juga udah nyambungnya ke sasis. Kuat banget jadi ini. Soalnya kalau misalnya bracketnya nggak nyambung ke sasis, walaupun downforce-nya ada, tapi jadi bumper yang ngetarik, bukan mobilnya. Nah, sama tadi gue diceritain Mas Norman, modifikasi lampu di Singapura itu sangat strict banget. Soalnya kalau mau ganti dikit dimasalahin sama pemerintahnya, government-nya. Jadi masih lampu standaran. Nah, untuk
Kap mesinnya ini udah karbon, udah aftermarket, tapi dicat warna biru biar samaan sama mobilnya. Udah pakai bonnet pin karbon juga, keren banget. Ya kita lanjut ke bagian fendernya. Karena S2000 ini berkonfigurasi FMR atau front, middle, rear wheel drive, maka mesinnya ada di sini. Jadi untuk fendernya ini ada ruang sangat besar di belakang velg. Dan ini adalah ciri khas dari S2000. Keren banget, gue suka modelannya kayak gini. Ya guys, sama satu lagi fendernya ini udah di roll karena udah menggunakan velg aftermarket, udah pakai Achilles, jadi harus diperlebar. Cuma di roll doang, but masih standaran. Nah, di bawah fender ini ada splitter juga tambahan. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, rooftopnya ini hardtop, bisa dibuka sebenarnya, tapi ini udah aftermarket merek Mugen. Jadi udah di bolt on biar nambah rigiditasnya. Ya kita lanjut ke fender belakang. Fender belakang masih standar, nggak ada yang dirubah. Dan di sini ada wing Voltex yang sangat gede banget, keren banget. Mungkin suatu saat gue bakal pasang wing ini di S15 gue. Dari gue main Need for Speed, gue selalu pakai wing ini sih. Beneran, jujur, keren banget. Ya sekarang kita lanjut ke bagian belakang mobil ini. Lampunya masih standaran, tapi ini dengan facelift udah yang AP2. Keren banget sebenarnya lampunya untuk mobil tahun segini. Tapi karena sekali lagi di Singapura itu peraturan government-nya sangat kuat banget, jadi nggak boleh ganti lampu aftermarket. Dan untuk di bumper belakangnya kasih bolongan untuk angin lewat, jadi mengurangi drag di bagian belakang. Knalpotnya masih standar. Nah, bagi kalian yang wondering gimana cara baca plat nomornya Singapura, sebenarnya lebih gampang dari di Indonesia. Di Indonesia kan BD itu daerahnya. Kalau di Singapura nggak ada daerah. Jadi SJ ini tahun berapa plat nomor ini dibuat, dan angka ini hanya randomize. Ya pokoknya gitu. Dan mungkin udah semua untuk eksterior. Oh ya, sama satu lagi kita belum bahas velgnya. Kita bahas velgnya. Nah, velgnya menggunakan GTC 01 MK dengan lebar 9,5 rata depan belakang, dibalut dengan ban Achilles ATRK Sport. Ini adalah ban Achilles yang paling grip dibanding 123S. Ini lebih grip dari 123S. Jadi untuk time attack bisa mencetak waktu yang sangat bagus pakai ban ini tentunya. Dengan ukuran 255 40 ring 17 sama depan belakang. Dan ini mobil udah menggunakan coilover Öhlins. Untuk BBK-nya masih standar. Dan sekarang kita coba lihat velg belakangnya. Velg belakangnya sama, kaliper juga masih standar. Coilover pakai Öhlins juga di bagian belakang. Dan pokoknya karena ini rata, jadi sama aja. Mungkin sekarang kita langsung masuk ke interior yuk. Kita lihat interior S2000. Ya, kita udah di dalam interiornya. Pintunya udah frameless. Dan feeling pertama gue masuk ke interior S2000 adalah ini interiornya enak banget. Walaupun mobilnya lebar, tapi kerasa jadi mobil kecil karena interiornya sangat compact dan gue suka banget. Nah, jok yang gue dudukin udah bukan jok standar. Ini adalah jok Recaro SPG. Udah dengan harness OMP juga buat di track, buat balapan. Tapi untuk hariannya masih ada seatbelt standar. Jadi masih nyaman untuk dipakai harian. Kalau untuk jok penumpangnya masih standar. Dan untuk mobil balap, ini juga udah menggunakan roll bar baut di bagian belakang doang, biar rigidnya dapat. Dan atap tadi udah gue jelasin, udah aftermarket Mugen di baut. Untuk setirnya udah aftermarket menggunakan merek Personal. Nah, kalau kita lihat ke depan gini, semua hal yang ada di interior, yang ada di dashboard mengarah ke driver. Jadi ini mobil sangat boring bagi penumpang, soalnya semuanya ngarahnya ke driver. Mau AC pun ngarahnya ke driver. Radio bisa diaturnya dari sebelah sini. Cuman di sini ada yang unik juga. Ada laci tapi isinya radio. Jadi untuk penumpang juga masih bisa ngatur radio di sini. Sangat unik. Nah, untuk modifikasinya tadi setir udah ganti, dan di sini ada tambahan gauge, ada 4 gauge untuk melihat water temperatur dan lain-lain. Nah, di sini ada shifter short shifter. Enak banget, pendek-pendek, 6 speed. Standarnya dari S2000. Ada rem tangan di sini.
hazardnya di sini, dan ini ada keren juga, bisa dibuka gitu guys. Ya, ada tempat penyimpanan. Ya mungkin gitu aja untuk interiornya. Gue suka banget sama interiornya, soalnya bikin feel mobil ini jadi enak dibawa pasti. Sekarang kita coba lihat mesinnya. Nah ini dia mesinnya guys, F22C1 2200 cc, berkonfigurasi FMR. Jadi mesinnya ini ada di belakang ban depan, tapi gerak belakang. Jarang banget mobil berkonfigurasi kayak gini. Dan mesin ini menghasilkan kalau standarnya 240 HP sekian, tapi karena ini udah dimodifikasi lumayan banyak, jadi bisa menghasilkan 300 HP ke atas. Nah untuk modifikasinya sendiri, air intake-nya udah diganti dengan merek Passwords GDM sebesar ini untuk menambah angin masuk dengan bahan karbon. Lalu radiator juga udah ganti dengan merek CSF. Oil cooler udah menggunakan merek G-Ready, dan modifikasi-modifikasi lainnya yang nggak gue bisa jelasin satu persatu. Dan untuk mobil tahun segini, ini mesinnya rapi banget dan sangat bersih. Enak banget dilihatnya ya. Jarang-jarang banget Honda gerak belakang. Ya mungkin sekian untuk review mobil ini guys. Overall, gue suka banget sama mobil S2000 ini. Di interiornya enak banget, dan luarnya itu beda dari Honda lainnya. Jadi mobil ini bukan Honda biasa, walaupun udah diproduksi dari tahun 1999, tapi tetap kayak mobil tahun 2018. Keren banget ini mobil, gue suka banget. Dan sekarang waktunya kita interview yang punya, yaitu Mas Norman. Ya guys, sekarang kita udah sama Mr. Norman. Hello Mr. Norman, how are you? Hello, how are you? We would like to ask you some question about your very cool car. Thank you. Sure. By the way, I'm really like your car because in my country, this car is very rare. Oh, okay. We know S2K is a Honda with FMR configuration. Yep. So why you choose S2K for your racing car? Is there any story behind your car? I used to have a Subaru WRX, and it wasn't very reliable. So I wanted something different from the turbo and four-wheel drive. So I have a friend who said that S2000 would be a very good driver's car. I learned to drive better with a car like that. So as I got into the car, I learned more about the car. It was really a very, very good car that taught me about driving, throttle control, braking, steering, and maybe weight balance. So it was a really amazing car that I learned a lot from. It's an amazing car and reliable car. Yeah, also. Very reliable. In fact, it's probably the most reliable car that I know around the track. Yeah, we move on to second question. I see your car is using Achilles ATR K Sport. Yep. So why do you choose the Achilles for your racing car? Previously in my time attack category, I was driving the street class, so I used the Achilles 123S, very competitive tire, and I managed to consistently stay in the podium. So the ATR K Sport, recently they've launched the larger sizes, including 255 17s and 265 18s. Like your car? Yeah, my car is on the 255 40 17s all around. So I'm thinking of using the ATR K Sport and try to see how fast the S2000 can go around the track. Yeah. We also use Achilles for our car, our drifting car. Yep. But 123S. 123S. Yeah. That's a very good tire, right? Of course. Yeah. Next question. You are racing in Sepang, right? Yes, I am. Yes. And as we know, Singapore doesn't have permanent race track. Only have Marina Bay circuit. Yeah, street circuit. Yeah. Once a year for Once a F1. year, they block off the road. Yeah. So, how do you train yourself and testing your car? I guess it's quite difficult for me to do any driving locally, which is at the street, on the street. That's going to be a bit dangerous. So what I do is I try to go to track days. There are a lot of track day organizers, a lot of Malaysian organizers. Basically, the track days for me to test out my driving, practice my driving, and try out my setup. So it's great when there are a lot of motorsport activities available in Malaysia. Oh, yeah. So you're training yourself at Sepang and testing your car at the Sepang too. That's right. Ya, jadi di Singapura ini peraturannya sangat ketat guys. Jadi nggak bisa sembarangan kenceng-kenceng di jalanan. Next, do you have
any interest of drifting? Because my viewers really like drifting. Okay. Yeah. I think drifting is a really you can call it like a new form of motorsport, but it's really exciting and definitely something I would like to do. But firstly, you know, there are limitations of drift venues in Singapore and Malaysia. We used to have a drift track in Johor Bahru, but that has since been closed, and the drift community is very small. So you know, maybe if there's an opportunity for me to drift in a proper location, I would love to try that. Yeah, by the way, when I was child, I have watched Formula Drift at Singapore. Maybe about 2012, I think. Yeah, guys, maybe that's it. Thank you so much, Mr. Norman. Thank you so much. See you at the car meet. Yep. Night. All right, let's go there. Okay. But I'm sure